Untuk 2 bulan harus sembahyang wajarnya. Ya khair, tapi sayang 1000 kali sayang. Kalau dia rajin sembahyang sunnah 2 hari raya ini, tapi dia kadang melaksanakan sembahyang wajib 5 waktu atau sembahyang Jumat yang terlain setiap minggu, itu setiap hari Jumat, maka dia tidak mendapatkan apa-apa. Kesunahannya Pak Ustaz, ya dia dapatkan, tapi kadang kalau menapali dosa yang meninggalkan yang wajib. Karena yang namanya wajib itu apabila dilaksanakan berpahala, apabila ditinggalkan dengan sengaja berdosa. Jadi ilmunya kita meninggalkan sembahyang 5 waktu itu dengan sengaja berdosa. Walaupun setelahnya kita bisa kodok, tetap kita meninggalkan hukumnya dosa. Ya Allah. Nah, jadi sembahyang urutan pertama ditinjau dari kesunahannya yang paling afdal adalah sembahyang 2 hari raya. Yang kedua, tumbal kusuf, yaitu sembahyang gerhana matahari. Kalau pakai kaf kusuf itu gerhana matahari. Kalau pakai kha khusuf itu gerhana bulan. Itu perbedaan bahasa Arab menunjukkan pada maknanya tersendiri. Kusuf pakai kaf itu gerhana matahari, khusuf pakai kha itu gerhana bulan. Jadi urutan yang kedua adalah gerhana matahari, urutan ketiga adalah gerhana bulan. Urutan yang keempat kumal istisqa, sembahyang minta hujan. Nah, sembahyang minta hujan seperti sembahyang sunnah 2 rakaat, cuman melakukannya disunnahkan di lapangan, disunnahkan di tempat yang terbuka, dan disyaratkan harus ada izin atau perintah dari pemerintah atau yang menguasai wilayah itu, umpama RT atau lurah, merujuk kepada masyarakatnya untuk supaya berkumpul melaksanakan sembahyang istisqa oleh sebab kemarau panjang. Jadi sembahyang istisqa itu bukan keempat, sembahyang minta hujan. Ya Allah. Nah, dari sini Bapak Ibu ada dalil yang bisa kita ambil bahwa sahabat itu pernah bertawasul dengan sahabat yang lainnya. Jadi kalau seumpama kawan kita mengatakan tawasul itu bid'ah, ya, kita kadang menyalahkan mereka dalam artian mereka kada sampai pelajaran yang ke situ, tapi kita punya hujah, kita punya dalil ketika kita bertawasul. Yang antaranya adalah tawassulnya Sayyidina Umar kepada Sayyidina Abbas ketika istisqa. Jadi Sayyidina Umar bin Khattab itu bertawassul dengan berkat paman Nabi, yaitu Sayyidina Abbas. Ya Rabb, kalau ada seumpama ustaz, itu kan tawassulnya kepada sahabat. Antara sahabat sudah diketahui sahabat tidak khalifah, maka jelas itu diperbolehkan. Kadang-kadang ada jatuh yang pembahasannya belum lah, macam-macam lah pembelaannya ala beliau. Kita hadirkan ulang seumpama dan yang selanjutnya. Nabi menyuruh Sayyidina Abu Bakar bertawassul lawan yang bukan sahabat. Siapa? Uwais Al-Qarni. Ya kan? Ujar Nabi, wasiatkan wahai Abu Bakar, wahai Umar, nanti setelah aku wafat datangi yang namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni bukan sahabat. Kenapa disebut bukan sahabat? Karena walaupun hidup sezaman, itu Uwais Al-Qarni tidak bertemu dengan Rasul, tidak sempat bertemu langsung dengan Rasul, maka tidak digolongkan sahabat, digolongkan tabi'in. Makanya Uwais Al-Qarni termasuk tabi'in, pemimpinnya para tabi'in. Hidup di zaman Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi, maka tidak digolongkan sahabat. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar diwasiatkan oleh Nabi, ketika engkau bertemu dengan Uwais Al-Qarni, ikam bertawassul lawannya, mintakan doa
ampunan kepada Allah untuk kita berdua. Padahal yang pangkat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar jelas lebih tinggi daripada Uwais Al-Qarni karena sahabat. Melihat langsung Rasulullah, sama Rasulullah. Uwais Al-Qarni tidak bersama Rasulullah, tidak pernah bertemu dengan Rasulullah walaupun itu sejaman. Tapi dia Rasul mengajarkan. Yang di atas berkata Rasulullah, yang di bawah. Nah, ya. Kalau ada yang mengatakan yang di bawah berkata Rasulullah wajar kita di bawah berkata Rasul ke atas. Ini kata yang di atas berkata Rasul ke bawah. Masya Allah. Dan yang sahih. Dan akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bertemu dengan Rasulullah ini. Jika cerita mintakan doa ampunan kepada Allah untuk kami berdua, kata Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Masya Allah. Wahai kami itu tidak sanggup menangis. Ini siapa? Dia khalifah. Orangnya yang pengembala kampen. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar usut demi usut ternyata oleh salah ini orang yang mendapatkan kemuliaan karena patuh dan taatnya lawan mamanya. Karena patuh dan taatnya lawan perintah. Di saat Uwais Al-Qarni hendak bertemu lawan Nabi, sudah siap barang tinggal berangkat aja lagi nih. Beda lawan perintah Mama Masjidin. Apa jawab Mama Masjidin? Nah, Mama ini sudah gagalnya. Mau pulang mulai Yaman ke Madinah berapa hari untuk sampai ke Madinah belum lagi tak boleh, takutnya Mama ada tempat lagi melihat kita. Karena janganlah bertemu Rasul. Ayo ada jawab saja. Akhirnya Uwais Al-Qarni mengundurkan dirinya untuk berangkat ke Madinah. Sampai wafat ibunya dan juga kebetulan wafat Rasulullah. Akhirnya tak ketemu dengan Rasulullah. Karena patuhnya Uwais Al-Qarni kepada mamanya, padahal yang ada di kami Rasulullah. Ya kan? Ya, ada di kami Rasulullah Bapak. Pada saat itu Uwais Al-Qarni mengutamakan mamanya. Artinya mengutamakan kebersamaan dengan mamanya atas ibunya atau Mama Sidin dan mengizinkan berangkat. Ini pun menjadi kisahnya. Kisahnya memang munculan sampai akhirnya ada pertemuan jual dengan Rasulullah, tapi Rasulullah sudah menginformasikan bahwa Uwais Al-Qarni mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi kepada Rasulullah dan di sisi Allah. Sampai sahabat disuruh minta doakan kepada Uwais Al-Qarni atas keampunan diri itu sahabat. Masya Allah. Ini Bapak Ibu keutamaan bakti dalam kita. Masya Allah. Jadi sebaliknya dia mengenal Madinah, tapi kemudian tidak dapat ridho kita, maka Rasulullah menolak dia hadir. Dia yang jalan ke Madinah, ya kan? Tapi dia tidak pernah jalan ke kita, tidak ada pernah sama pernah sungkeman kalau kita masih hidup masa Masya Allah. Terus berangkat pada izin lawan kita, merasa jadi sugih, merasa jadi bos, ya kan? Kuitan dilupakan, berangkat ke Madinah, ditolak. Jangan dulu di Rasulullah. Sampai ke Madinah pun dia secara kondisi ditolak. Ya, nah, itu dia ke Madinah, dia hanya jalan wali ya. Kuitan diabaikan, maka wali itu tidak menerima ziarah orang yang statusnya durhaka. Apa ibu yang rahimahullah? Jadi sebelum umrah, sebelum ziarah, kuitan dulu ya. Namun yang awal datang dulu kubur sini. Ziarah dulu sebelum berangkat umrah. Hadisan bin Nemah waktu umrah bulan Syawal tadi. Itu keberangkatannya dijadwalkan hari Selasa, dijadwalkan sekalinya ulur ini kadang-kadang terbuat di grup peserta jamaah yang keberangkatan tanggal itu di WA, ada masuk di WA. Jadi kita tahu informasi ada perubahan atau adanya. Siang Sabtu siang Sabtu
siang Minggu, siang Sabtu juga kalau salah. Siang Sabtu, majelis belum buka gitu, sudah habis Ramadan. Jadi siang Sabtu, perlu kita guring. Di dalam guring itu datang suaminya, tak kasih lagi lu simpun, kita masuk pulang. Pertama dulu dikasih suka hari Minggu, dan pinjulun habis itu hati bina anak ziarah. Padahal masih 2 hari lagi, biasanya sebelum berangkat hanya lu ziarah. Ada malamnya isu berangkat kalau malam ziarah. Tapi suami itu berangkat kalau keluar dia pada dia. Sekali ini mesti jalan, ada telepon dari travel. Ulun nakuni lu. Assalamualaikum, salam. Kayak patas sudah, untung sudah siap kalau diambil. Tas tapi soal kayak itu. Bagi kan kami ada yang diambil. Apa itu soal? Sampai kemarin ke kantor hari Sabtu. Hari kedua. Insyaallah. Pokoknya ada yang diambil kantor. Habis itu Ustaz ya, besok dia berangkatnya astagfirullah. Besok berangkat. Karena masih siap gambar, masih menuju maqam dia. Nah itu Bapak Ibu rahimahullah. Artinya kebiasaan kita sebelum kita berangkat jangan berkuitan. Itu kadang-kadang kuitan ringan. Ya, walaupun kita sudah terputus secara alamiah. Ya. Karena kebiasaan itu akan ringan nanti. Nah, apabila kebiasaannya memang harus ziarah, kuitan pun lupa dengan dirinya, kuitan pun mengabaikan kepada itu orang, kepada itu anak, oleh Allah. Mudah-mudahan kita mendapat itu kuitan kepada anak ini. Nah, jadi Bapak Ibu jemaah rahimahumullah wa rahmatullah. Selanjutnya, martabat kesunahan yang kelima adalah tsummal witir, yaitu sembahyang witir. Yang keenam tsummal rawatib, yaitu sembahyang sunnah wajib. Atau ba'diyah. Wa afdaluha rakaat al-fajr, dan yang paling afdal sunnah rawatib adalah sembahyang sunnah 2 rakaat fajar, itu sebelum subuh. Yang ketujuh umat tarawih, yaitu sembahyang tarawih. Yang kedelapan umat duha, sembahyang duha. Yang kesembilan umat taqiyatun nawafil, yaitu sisanya daripada sembahyang sunnah yang disebutkan di atas tadi. Wa minha, di antaranya adalah rakaat al-ihram, 2 rakaat sembahyang ihram mutawa, sembahyang tawaf, tahiyatul masjid, sembahyang tahiyatul masjid, sunnatul wudu, dan sembahyang sunnah wudu. Syarh ba'd nawafil. Adapun penjelasan sebagian daripada sembahyang sunnah yang disebutkan di atas tadi, al-ula sholatul witir. Langsung dibahas ini masalah sembahyang witir. Wa hiya wajibatun 'inda Abi Hanifah. Sunnah witir itu hukumnya wajib menurut mazhab Imam Abu Imam Hanafi. Sedangkan menurut mazhab kita Syafi'i itu sunnah muakkadah. Jadi apabila kita pindah mazhab ataupun kita mengikut mazhab Hanafi, maka sembahyang itu hukumnya wajib. Apabila meninggalkan dosa. Apabila semua kita yang mengikut mazhab Syafi'i hendak melakukan hilah. Arti hilah itu menolongi orang yang sudah ada Obama, itu orang mati. Menolongi orang yang sudah ada obat mati, itu orang mati. Seperti kuitan kita, dalilnya apa Ustaz? Dalilnya di mana Nabi membolehkan menghajikan orang mati. Kalaupun orang mati itu pada boleh ditolongi, maka Nabi kadang membolehkan orang menghajikan orang mati. Ada istilah badal haji, ada istilah badal umrah. Harus dipahami. Kadang boleh kita menolong orang mati. Itu sudah konsekuensinya. Apa yang dia amalkan dirinya itu yang dia pertanggungjawabkan di akhirat. Kita kadang perlu mengurusinya lagi. Itu urusan jawab Tuhan. Itu salah. Kalau seperti itu orang mengatakan, maka sama mengatakan bahwa Nabi itu salah. Sedangkan Nabi mengatakan ketika ada sahabat ingin menghajikan kuitannya dan kuitan yang sudah mati, kata Nabi, ikam dulu berhaji, hanya ikam menghajikan kuitan itu. Artinya boleh anak itu membadalkan haji kuitannya dengan syarat anaknya itu sudah berhaji. Boleh anaknya itu membadalkan umrah buat kuitannya dengan syarat ini sudah berumrah. Nah, Nabi menyampaikan seperti ini menandakan bahwasanya apa yang kita lakukan atau anaknya yang melakukan untuk haji buat kuitannya sampai berarti.
Punya kada sampai apa Nabi boleh kan? Ada mungkin tapi membolehkan dawin yang sia-sia ada mungkin. Ya Allah. Jadi pindah mazhab ke Imam Abi Hanifah untuk menghilangkan ada istilah-ilah ya kan? Membayari qadaan sembahyang si mayit, membayari qadaan puasa si mayit, membayari fidyah kafarat si mayit, di antaranya kafaratul yamin, kafarat bersumpah, kafaratul qatl, kafarat anak bunuhan, kafaratul zihar, kafarat menyamakan bini dengan kuitan, kafaratul jima' Ramadan, kafarat menjima' bini waktu bulan puasa. Itu dibayari boleh menurut Imam Abu Hanifah. Nah, lalu dia bertaklid bahilah. Nah, ketika dia bertaklid bahilah mengikut Imam Abu Hanifah, maka sembahyangnya pun harus dibayarkan. Karena menurut Imam Abu Hanifah witir itu wajib. Nah, lalu disebut di situ minan nawafilil lati wa afsadaha ma wajaba alaihi atau ma wajaba alaiha. Nah, di sini di dalam fidyahnya Imam Abu Hanifah, umpama bahasa serah terima fidyah itu. Malak tuta adil amwal isqati ma fi dhimmati min as-salawati mafruḍati. Malak tuta adil amwal isqati ma fi dhimmati sebut namanya. Umpama Rahman bin Abdullah min as-salawati mafruḍati qadri hadil amwal lillahi ta'ala. Itu yang menerima qabil tu hadil amwal lillahi ta'ala, mendapat hadil amwal lillahi ta'ala. Itu dihitung dengan emas. Ya, dihitung dengan emas. Berapa umur mukallafnya lalu ditimbang dengan berapa emas. Nah, ini masalah hitung-hitungannya ahlinya ya, kalau bisa dihitung. Biasanya menyuruh melakukan hilah ini hadirkan si punya ahli dihitung. Nah, kalau alun-alun mau dia masya Allah. Jadi menguasai pada ilmu hilang ini. Jadi ini nakai ilmu ini sudah mulai hilang. Bolehlah orang duduk-duduk takut dia malam ini boleh, karena kita menolong orang yang sudah tidak tahu lagi apa-apa. Nah, tapi dengan syarat pindah mazhab dan orang yang menghilangkan ini syaratnya adalah dinyatakan dari isian simpanan harta yang sampai zakat. Artinya punya simpanan harta sampai zakat ini harus serahkan dulu dirinya. Jadi orang yang menghilangkan itu harus dipilih. Jangan asal menghilangkan orang bukan dan memenuhi syarat kada sah hilahnya. Nah, di antaranya dia tidak boleh memiliki harta yang sampai zakat. Nah, jadi boleh tidak mazhab Imam Abu Hanifah, tapi dengan ilmu tadi lah, dengan keilmuan atau dengan pengetahuannya. Nah, jadi sembahyang witir, fadluha keutamaannya warada fiha al-katsiru min al-ahadits. Itu banyak sekali keutamaannya di dalam hadis-hadis Nabi. Minha di antaranya innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu tunggal dan menyukai ganjil. Allah itu ganjil dan menyukai ganjil. Autiru ya ahlal Quran. Di dalam hadis yang lain lagi, berwitirlah orang-orang yang di dalam lingkupan ahlul Quran. Orang yang mendaras Quran, menghafal Quran, belajar Quran, cara memelihara hafalannya itu dengan zikir. Itu dulu tahajud di nikmat waktu kudus. Kami menghafal itu Kiai yang berbahasa Mukhtar MA, yang muridnya daripada Kiai Baharwani di Kudus. Beliau menyarankan santri itu menghendak murajaah yang paling efektif adalah di sholat witir. Efektif murajaah hafalan. Masya Allah. Mama yang di jalan menghafal Quran, suruh dia membaca hafalan itu di sembahyang. Itu berikutnya sampai ke rumah. Ya, kuat pada berikutnya. Mama malam ke-1 hitungan bulan Qamariyah, ya, witirnya 11 rakaat, insyaallah. Jadi bagi kira 1 juz. Jadi 10 rakaatnya itu
sebagaimana witir yang kita lakukan di bulan Ramadan, yaitu 3 rakaat, 2 rakaat pertamanya itu yang rakaat pertamanya adalah al-A'la, rakaat keduanya adalah rakaat ketiganya adalah qul huwallahu ahad, sebagaimana tasbih yang dilakukan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan heran dia kalau sembahyang witir di bulan Ramadan, kenapa ayatnya hingga al-A'la di rakaat pertama, rakaat kedua rakaat ketiga qul huwallahu ahad, itu memang mengikuti witirnya Nabi. Jadi di penghujungnya beliau al-A'la, al-Kafirun, dan di rakaat terakhirnya qul huwallahu ahad. Masya Allah. Jadi orang yang bergelut di dalam dunia Quran itu sangat ditekankan berwitir, dan di dalam witirnya disitu lebih kewajibannya. Di hadis yang lain, malam yutir falaysa minna, ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah, sehingga beliau mewajibkan witir. Ujar Siddiq, malam yutir falaysa minna, orang yang tidak berwitir itu bukan dari golongan umatku, kata Nabi, bukan golongan kami, kata Nabi. Lalu Imam Abu Hanifah mewajibkan witir, sedangkan Imam Syafi'i tidak. Apakah Imam Syafi'i tidak mengikut hadisnya? Tidak. Karena Imam Syafi'i melihat hadis yang lain. Artinya kewajibannya tidak langsung diucapkan oleh Nabi sebagaimana di sembahyang yang lain. Inna Allah qad amaddakum bi salatin ya khairul lakum min humrin na'am. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kalian dengan satu salat yang sangat bonol pahalanya dan itu terlebih baik bagimu min humrin na'am, itu daripada bersedekah dengan onta merah. Onta merah itu onta yang paling lux, paling branded kita bahasa kita, paling mahal. Jadi di Mekah itu atau di Saudi atau di Arab itu, Bapak Ibu, onta yang warna merah itu onta yang paling mahal. Artinya mungkin kamu pikir pahalanya seperti kamu bersedekah dengan onta yang paling mahal, itu bahasanya. Masya Allah. Sebuah Alphard, masih kurang Alphard, Lamborghini, masih kurang juga sekali. Rolls kamar meternya, masih kurang juga. Ada lagi yang bikin pada itu, itu paling mahal lah. Pokoknya biar sembahyang witir 3 rakaat kan. Harus tetap witir itu paling minimal 1 rakaat. Iya, paling minimal 1 rakaat, tapi makruh kalau dimudawamahkan. Makruh kalau dijadikan wiridan. Kalau semua mengkudur, ada kalau melaksanakan 3 rakaat, sekali-kali 1 rakaat boleh. Tapi kalau diamalkan, witir itu 1 rakaat aja hukumnya makruh. Sembahyang witir 3 rakaat sama bersedekah. Onta yang paling mahal atau mobil yang paling mahal, Masya Allah. Waktunya witir min fi'lil isya ila tulu'il fajar, yaitu setelah melakukan sholat isya sampai terbitnya matahari, yaitu sampai terbitnya fajar. Wal afdal ta'khiruha, artinya sampai adzan subuh lah. Wal afdal ta'khiruha, dan paling afdal itu witir dilaksanakan di akhir malam. Idza kana yaqimu 'ala dhannihi al-istiqadhu qabla al-fajr, apabila ia meyakini secara kebiasaan ia bangun sebelum tibanya waktu fajar, maka sunnah ia melaksanakan sembahyang sunnah witir di akhir malam. Kalau ia kadang meyakini ia bangun, maka wa illa fal afdalu taqdimuha, yaitu mendahulukannya, yaitu ba'da isya, setelah isya. Ada rakaatuha, bilangan rakaat witir aqalluha raka'atan, yaitu 1 rakaat. Wa tukrahul mudawamatu 'alaiha ghairi udhrin. Nah, seperti maka dimakruhkan serakaat ini yang paling sedikit ini dimudawamahkan, artinya diamalkan kecuali ada udhur. Wa adnal kamal, dan yang paling pertengahan kesempurnaannya atau mendekati kesempurnaannya atau pertengahan kedudukannya itu adalah 3 rakaat, 3 rakaat. Wa akmalul kamal, dan paling sempurna witir adalah 11 rakaat, yaitu 11 rakaat. Kaifiyatuha laha kaifiyatan. Cara sembahyang witirnya ada 2 kaifiyat, ada 2 cara. Nah, ini jangan kita ketahui. Pertama caranya waslun, yaitu bersambung. Yang kedua faslun, terpisah. 3 rakaat itu, ya,
apabila dia melaksanakan sembahyang 3 rakaat atau 11 rakaat, ujungnya 3 rakaat, ya kan? Nah, 3 rakaat aja sebagai kenyaman. Apabila ia melaksanakan kafiyat yang pertama, maka dia melakukannya seperti sembahyang maghrib. Pas maghrib bersambung, tidak ada berpisah dengan 2 salam. Ini kafiyat pertama. Jadi kaidah pertama boleh dilakukan orang sembahyang witir dengan kaidah pertama. Cuma di sini ada penjelasannya. Adalah. Nah, 5 warada min karahiyati tasbih salatul witr di salatul maghrib. Karena ada riwayat kemakruhan sembahyang secara bersambung tadi, ya kan? Oleh sebab menyerupai sembahyang maghrib. Jadi ulama lebih menekankan cara yang kedua, yaitu fasal, berpisah. Ya kan? Berpisah. Jadi 2 rakaat dulu, salam, hanya sambung rakaat lagi, salam dulu. Nah, seperti yang kita gawi di bulan Ramadan. Kalau ada semuanya antara kita melaksanakan sembahyang witir yang bersambung langsung 3 rakaat, tidak ada salah. Memang ada kaidahnya seperti itu. Cuman ulama lebih menekankan yang paling afdal adalah yang fasal, yang terpisah, ada nyambung seperti sembahyang nanti. Wa yusannu ayat fi salati rakaatil akhirah sekali-kali. Dan disunahkan membaca pada 3 rakaat terakhir di sembahyang sunnah witir tadi. Fil ula, pada rakaat pertama di akhir 3 rakaat tadi, suratul A'la itu surah Al-A'la. Sabbi isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Wa bitsaniyah, dan rakaat kedua pada akhir rakaat witir itu adalah Al-Kafirun. Wa bitsalitsah, dan rakaat terakhir pada itu salat witir yang ketiga. Kalau ini semua 11 rakaat berarti 3 bagian akhir bahasanya. Kalau cuma 3 rakaat saja berarti yang menentukannya, menyambatnya. Jadi rakaat pertama itu A'la, rakaat kedua itu Al-Kafirun, rakaat ketiga adalah Al-Ikhlas wal Mu'awwidzatain, dan 2 surah perlindungan. Apa 2 surah perlindungan? Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Wallahu a'lam bissawab. Jadi Bapak Ibu jemaah rahimahumullah wa a'lamukumullah, salat witir juga amalan salat yang mendatangkan kesenangan. Kesenangan apa? Kesenangan orang memandang yang melaksanakan sembahyang witir. Orang terwujud melihat, ya, orang senang. Nah, ini yang berdagang, yang hendak laris dagangannya jangan tertinggal sembahyang witir. Tapi ya tadi jangan diniatkanlah tujuan sembahyang witir itu untuk itu, jadikan motivasi aja. Bedakan motivasi dengan tujuan. Ya kan, umpama motivasi yang sufi untuk apa? Hah? Untuk supaya nyaman, membantu orang, nyaman, memondisikan anak sekolah, anak kemana, masalah, nyaman, bangun masjid, nyaman ini. Ya kan? Motivasi kan tujuan kan? Oh iya mah, motivasi kan tujuan kan? Nah, motivasi kan tujuan. Motivasi yang suge, hendaknya supaya dihormati, hendaknya supaya dia dapat kedudukan tinggi, itu motivasi. Tujuannya, nah perbedaannya apa motivasi dan tujuan? Kayak itu yang membedakan sebenarnya mana? Oh iya pak, contoh saja, dia menyuruh anak dia supaya dapat ranking 1. Motivasinya sepeda. Nah, belajar bujur-bujur memulihkan ranking 1, dapat sepeda. Sepeda itu motivasi buat anak dia supaya dapat ranking 1. Tujuan dia menyuruh anak dia belajar, apakah hanya untuk ranking 1? Tidak, supaya pintar. Ya kan? Masa dia memotivasi anak dia belajar hanya untuk sepeda? Remeh benar. Ya, receh benar. Tapi kenapa dia ucapkan sepeda? Karena itu motivasi. Nah, seperti itu juga Rasul menyebutkan bahwasanya ada fadilul amal, fadilah dalam beramal, keutamaan atau hadiah dalam beramal
amal itu hanya sebagai motivasi. Tapi motivasi yang dijadikan Rasul tidak ada dusta. Walaupun kadang kita jadikan sebagai tujuan itu motivasi, tetap akan dikasih. Kadang peduli, mulut pokoknya beramal, mau dikasih mau kadang urusan Allah, tetap dikasih oleh Allah. Walau kadang di dunia pasti di akhirat. Karena Allah kadang pernah lepas daripada janjinya. Nabi kita kadang pernah lepas daripada janjinya. Karena Nabi kita memiliki sifat wajib 4, ya kan? Sidik, tabligh, batonah dan amanah. Maka mustahil bagi Rasul berlawanan daripada sifat 4 ini. Nah, jadi apa yang dijelaskan Nabi dalam amal ibadah hanya sebagai motivasi. Tujuannya tetap kita beramal beribadah hendak mendapatkan ridhonya Allah, kasih sayang Allah, tasyawuf ila Allah, berdekat diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita berdua untuk bisa beramal dan niada permintaan dari jamaah minta doakan doa umroh dan ziarah Yaman plus Mesir, masya Allah. Itu Ibu Hajah Umi Kalsum, ada Hajah Masriani dan Hajah Faridah, Hajah Najibah, masya Allah. Apa saja yang disebutkan namanya ini mudah-mudahan Allah lancarkan perjalanan ibadah umrohnya, Allah mudahkan dalam ibadahnya, dan Allah terima segala amal ibadahnya, umrohnya mabrurah, ziarahnya makbulah, pulang insya Allah membawakan keberkahan dari rumahnya, dari keluarganya, dan dari kampung halamannya. Ala hadirin ya wali kulli salihah wa ala man wasal wa ala man wa Hajah Umi Kalsum wa Hajah Masriani wa Hajah Faridah wa Hajah Najibah. Anallah yarzuquhum umratahum umratan mabrurah wa ziyaratan maqbulah wa zabahum zabah mabrurah wa sa'yahum sa'yan mashkurah wa tijaratahum tijaratan lan tabur ya'alima ma fis sudur akhrijna wa lahum min as-zulumati ila an-nur. Itu niat perangkat ya. Masyaallah. Anallah yarzuquhunna umratahunna umratan mabrurah wa ziyaratahunna ziyaratan maqbulah wa zabahunna zabah mabrurah wa sa'yahunna sa'yan mashkurah wa tijaratahunna tijaratan lan tabur ya'alima ma fis sudur akhrijna wa lahum min adh-dhulumati ila an-nur. Fi hadits sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pesan yang berangkat, bagi yang berangkat paling utama jaga hati, jangan mengejar, maka pulang jadi wali. Itu amalan paling berangkat. Jaga hati selama di Mekah, selama di Madinah, apalagi ditarik. Ya kan? Pulang dia jadi wali. Asal bisa jaga hati. Ini berat. Tapi mungkin sanggup, boleh jadi wali. Janji daripada Habib Abdullah bin Al-Haddad, apabila datang seseorang ke tanah tarik dengan membawa hati yang berasih, tidak ada isyarat selama dia berada di tarik, pulang pastikan dia jadi wali. Masya Allah. Jadi Bu, Pak, ujiannya nanti akan didapat oleh Allah bermacam-macam manusia. Memang Allah akan menguji hati kita. Kalau nggak diuji ya kita nggak lolos, nggak mendapatkan hasil. Jadi ujian yang paling berat jaga hati. Insya Allah dengan menjaga hati yang mendapatkan kemampuan dan keistimewaan setelah pulang. Masya Allah. Banyak belum menemui babinian, Masya Allah, setelah datang dari tarim, setelah datang dari umrah, bisa jaga hati berubah 180 derajat sampai lakinya tergiring kepala. Nah, hati bukan lainnya. Ini yang lakinya tinggal nih. Bu, yang berangkat laki masih hidup kan? Bidin mas sudah. Jangan kena bidin lah. Jadi hal dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.